Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Renungan umat pada saat ini mengambil tema menjadi saksi mewartakan kasih. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 21-23. Injil Lukas pasal 7 ayat 21-23 yang demikian. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya adalah menyaksikan apa yang kita percayai dan kita imani, yakni terkait dengan karya kasih Allah melalui Kristus Yesus Sang Mesias. Mesias datang ke dunia untuk menghadirkan kasih. Kasih itu dinyatakan melalui karya yang dilakukan dengan menyembuhkan yang sakit, merangkul yang tersisih, membangkitkan orang mati, mengajar, menegur, dan sebagainya. Lukas mencatat dalam perikop sebelumnya terkait dengan karya Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, membangkitkan anak muda di Nain. Kabar tentang karya Tuhan Yesus tentunya sudah menyebar di berbagai daerah dan ke banyak telinga, termasuk sampai kepada murid Yohanes Pembaptis. Atas peristiwa tersebut, murid-murid Yohanes menyampaikannya kepada Yohanes Pembaptis yang sedang berada dalam penjara. Informasi yang disampaikan oleh muridnya itu membuatnya ingin memperoleh kepastian, sehingga ia mengutus muridnya datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan apakah Yesus itu adalah yang akan datang itu ataukah harus menanti yang lain. Dengan kata lain, pertanyaan itu mengacu kepada Yesus itu adalah Mesias atau bukan. Untuk menjawab pertanyaan yang seolah menyiratkan keraguan akan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka Tuhan Yesus mengajak murid Yohanes Pembaptis untuk menyaksikan sendiri apa yang sudah dilihatnya. Lukas pun pada saat itu juga menyaksikan bahwa ketika utusan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus, ia pun sedang berkarya. Tuhan Yesus tidak mendeklarasikan dirinya itu Mesias atau bukan. Sebenarnya apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus itu menyiratkan tentang karya kasih Mesias yang membebaskan orang yang terbelenggu dan menderita sakit penyakit, serta membebaskan dari garis marginal yang membatasi ruang gerak seseorang untuk bersosialisasi. Ia juga memberikan pengharapan bagi yang merasa kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus memberi pesan kepada utusan Yohanes Pembaptis untuk menyaksikan sendiri apa yang dilihatnya. Pengalaman itu pun mendorong setiap orang yang menyaksikan agar semakin yakin akan karya kasih Tuhan dan mau untuk menyaksikannya, sehingga hal itu bisa menepis keraguan yang muncul dalam hati. Melalui permenungan ini, mengingatkan setiap kita untuk mampu menyaksikan karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa ragu akan kasih Tuhan, mari segera kita datang kepadanya, membuka hati untuk menghayati kembali
kasih yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita imani, itulah yang kita saksikan. Jika kita mengimani bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga diajak untuk menyaksikan kasih itu bagi sesama, mewartakan kasih itu bagi sesama kita. Bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, Kristus tetaplah Mesias yang hadir membawa keselamatan, yang membebaskan kita semua yang menderita karena sakit penyakit dan karena dosa-dosa. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini, mari kita menyambut kehadirannya melalui refleksi iman, dengan menghayati karyanya yang senantiasa ada dalam hidup kita. Mari senantiasa menghayati kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dan kita meyakini rencananya. Melaluinya, kita dimampukan menepis setiap keraguan yang mungkin bisa menghambat langkah kita untuk mewartakan kasih bagi sesama kita. Selamat mewartakan kasih, Roh Kudus memimpin kita. Amin.